Sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rohman, serta mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Zainur, Mas Yudi. Sore Mas. Baik. Selamat sore. Saya mau langsung ke Mas Yudi terlebih dahulu sebagai mantan penyidik KPK. Saya ingin meminta tanggapan Anda terlebih dahulu. Menurut Anda apa yang membuat KPK hingga dengan saat ini belum juga merilis identitas dari 5 tersangka ini, dan sampai dengan saat ini juga kita belum mengetahui seperti apa hasil penggeledahan begitu ya dari rumah Ridwan Kamil dan konstruksinya. Seperti apa yang menjadi kendala biasanya dalam penyidikan KPK sehingga ini belum diumumkan? Menurut pengalaman Anda seperti apa, Mas Yudi? Ya, saya pikir justru saat ini tidak ada kendala ya dibandingkan dengan kepemimpinan waktu periode Firly ya. Tadi kan dari live dari KPK kan menyampaikan bahwa dalam minggu ini ya, Kamis atau Jumat akan disampaikan kepada publik ya secara jelas mengenai siapa saja yang menjadi tersangka dari 5 orang tersebut ya, termasuk juga konstruksi perkara dan apa yang didapatkan dari rumahnya Ridwan Kamil ketika kemarin melakukan penggeledahan. Saya pikir ini sudah suatu terobosan yang baru ketika KPK kembali ke masa sebelum Firly ya. Kalau Firly malah kita nggak tahu kasusnya apa sampai dia ditahan. Sementara penahanan dari perintah penyidikan itu masih panjang. Sementara sebenarnya tersangka ini ya, orang-orang 5 orang jadi tersangka ini sudah mendapatkan SPDP ya, karena dalam putusan MK sudah disampaikan bahwa dalam waktu 7 hari putusan MK tersebut ya, dalam putusan MK tersebut SPDP harus sudah diserahkan kepada tersangka. Itu sebabnya maka dugaan saya termasuk adanya pengunduran diri dari direktur utama ya, nanti kita tunggu ya, direktur utama BJB. Jadi permasalahannya menurut saya sih ini masalah teknis saja dan KPK tentu akan menyampaikan. Sama seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan KPK ya, benar ya bahwa Ridwan Kamil ini belum menjadi tersangka ya, masih menjadi saksi ya, karena 5 tersangka adalah yang lain yang saya duga pihak swasta yang terkait dengan iklan, kemudian juga pihak dari BJB seperti itu sebagai penanggung jawab dari anggaran BJB. Nah, kembali lagi pada tadi bahwa keputusan penyidik tepat ya ketika melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Ridwan Kamil, walaupun kasus ini sudah lama ya, dan kemudian di challenge apakah jangan-jangan sudah tidak ada bukti gitu ya. Kami penyidik ya menyadari bahwa kejahatan itu tidak akan meninggalkan jejak ya, kejahatan akan meninggalkan jejak, sehingga kemudian kan kita tadi bisa mendengar ya bahwa ternyata sudah didapatkan barang bukti ya berupa dokumen ya, barang yang kemudian nanti akan dianalis oleh penyidik. Nah, terkait dengan mengapa Ridwan Kamil bukan tersangka ya, tetapi kemudian rumahnya digeledah pada awal penyidikan, maka saya melihat ada 2 hal. Pertama, bahwa Ridwan Kamil merupakan saksi kunci di dalam perkara ini. Apalagi penggeledahan itu kan dasarnya adalah adanya seorang saksi yang menyebutkan ya terkait dengan dirinya ya, yang sudah di BAP ya oleh penyidik saksi tersebut ya, walaupun Ridwan Kamil belum dipanggil. Nah, kemudian yang kedua, saya duga bahwa penyidik melakukan penggeledahan untuk bukan hanya sekedar memperkuat alat bukti yang sudah dipunya, tetapi juga mengembangkan perkara ini ke tersangka-tersangka berikutnya, entah pakai laporan pengembangan penyidikan ataupun penyelidikan awal lagi. Seperti itu, Mas. Baik, saya mau coba ke Mas Zainur. Saya ingin meminta tanggapan Anda atau respons Anda dari PUKAT Universitas Gadjah Mada. Seperti apa terkait hasil kasus ini, Mas Zainur? Ya, ini kasus sebenarnya dari tahun lalu sudah mulai terbuka ya, ketika ada hasil audit yang menunjukkan adanya markup dalam belanja iklan PT Bank BJB. Jadi modus pertama itu adalah bagaimana cara dari Bank BJB di dalam menentukan pemenang lelangnya, tetapi ternyata tidak menggunakan sistem lelang. Paket pekerjaan itu dipecah-pecah untuk menghindari lelang, saya lihat. Yang pertama adalah dengan cara penunjukan langsung, dengan cara pengadaan langsung maupun pemilihan langsung. Yang kedua adalah ternyata dari 6 agen itu ya, kemudian ketika ada transfer, misalnya ada satu transaksi nilai totalnya adalah 38 miliar.
tetapi ternyata yang diserahkan itu hanya sekitar 9 miliar. Artinya ada markup yang sangat besar sekitar 28 sampai 29 miliar yang markup itu tidak wajar. Nilai wajar dari keuntungan yang didapatkan agensi untuk advertising biasanya adalah 1 sampai 2% dari total transaksi. Nah, pertanyaannya, mengapa ini nilai keuntungannya bisa sampai ribuan kali lipat? Untuk apa ya markup tersebut? Ini yang kemudian harus didalami. Apakah markup tersebut juga mengalir kepada para penyelenggara negara? Ya, ini disinyalir informasi yang dulu didapatkan oleh media, bahkan salah satu media mendapatkan informasi markup tersebut mengalir bahkan tidak hanya ke penyelenggara negara, tetapi sampai kepada auditor, gitu ya. Sehingga di tahun 2024 sebenarnya sudah pernah ada penggeledahan rumah salah satu auditor. Nah, kalau kita baca hasil auditnya, setidaknya yang kemudian dipetik oleh media, itu kan hasil auditnya tidak mewajibkan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, tetapi hanya menunjukkan adanya ketidakpatuhan. Nah, itu juga sudah menjadi satu tanda-tanda adanya irregularity, adanya satu ketidakwajaran. Jadi saya melihat memang dalam kasus korupsi ini, saya lihat sistematis. Kenapa sistematis? Karena sudah dipersiapkan dari pemilihan vendornya. Yang kedua adalah ketika ada pengondisian untuk adanya markup. Yang ketiga, pengondisian terhadap auditor. Nah, oleh karena itu, ketika sekarang sudah ditetapkan 5 orang tersangka, itu menjadi awal yang baik. 5 orang tersangka itu dugaan saya adalah 3 orang swasta, 2 orang dugaan saya adalah dari internal BJB. Itu disebut sebagai penyelenggara negara karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, direksi, komisaris atau pejabat struktural di BUMD itu adalah penyelenggara negara gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dari ratusan miliar kerugian total itu juga mengalir kepada orang-orang misalnya di Pemprov Jabar. Nah, ini yang kemudian kemarin ada informasi dari salah seorang saksi yang menyebut adanya informasi yang perlu didalami oleh penyidik sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di rumah RK. RK sampai sekarang sebagai saksi, kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetapi semua kemungkinan itu terbuka sehingga ini adalah masa di mana penyidik harus benar-benar mendalami apakah ada aliran dana kepada para penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Jabar. Karena merekalah sebagai pemegang saham utamanya gitu ya. Sehingga yang perlu didalami menurut saya adalah aliran dana. Oleh karena itu membutuhkan pendekatan tindak pidana pencucian uang untuk bisa membongkar kemana saja hasil dari korupsi pengadaan iklan di BJB itu mengalir. Nah, nanti dengan follow the money itu kemudian akan bisa dipetakan dan bisa dijerat secara hukum, Bang Said. Jadi memang ada kemungkinan sangat banyak kemudian yang bisa menikmati iklan BJB ini begitu ya. Mas Zainur, saya masih ke Mas Zainur berkaitan dengan penggeledahan rumah RK tadi. Menurut Anda sejauh mana keterlibatan seorang kepala daerah terhadap proyek seperti iklan di suatu BUMD seperti Bank BJB ini? Sejauh mana tanggung jawabnya dan keterlibatan seperti apa biasanya? Ya, sebenarnya kan BJB itu sebagai BUMD terpisah dengan Pemprov Jabar. Tetapi karena Pemprov Jabar sebagai pemegang saham prioritas, sebagai pemegang saham utamanya, itu maka kepala daerah, yaitu Gubernur Jawa Barat waktu itu, memiliki kewenangan yang sangat besar terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, baik itu direksi, Dewan Komisaris dari PT Bank BJB tersebut. Kalau terkait dengan belanja iklan secara langsung, saya lihat tidak ada kewenangan langsungnya. Tetapi kalau apakah ada kemungkinan pengaruh yang bisa digunakan oleh seorang kepala daerah terhadap operasional sebuah BUMD? Semua sangat mungkin. Kenapa? Karena memang kewenangan yang sangat besar di dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian bagi direksi dan Dewan Komisaris itu menunjukkan besarnya pengaruh yang dimiliki oleh kepala daerah. Nah, kita tahu di 2024 itu ada banyak fenomena ya, ada banyak momentum, termasuk momentum politik. Saya tidak ingin menggiring penonton untuk suuzon ya, tetapi semua kemungkinan harus didalami oleh penyidik. Apakah misalnya ada kemungkinan aliran dana kepada para politisi, siapapun itu. Karena di 2024 ada gelaran pemilu dan pemilu kada. Sehingga itu semua sangat mungkin. Oleh karena itu penting sekali untuk menggunakan pendekatan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Belum tentu Ridwan Kamil terlibat, tetapi
si penyidik punya kewajiban untuk menelisik sejauh apapun uang mengalir dari dana iklan tersebut, maka harus diproses secara hukum. Gubernur, kepala daerah tidak punya kewenangan secara langsung dalam belanja iklan, tetapi pengaruhnya sangat besar, sangat kuat, sehingga jangan ditutup kemungkinan untuk menelisik juga apa yang dilakukan oleh kepala daerah waktu itu. Nah, kalau kita lihat di kasus-kasus korupsi biasanya terkait dengan pengaruh itu kan tidak jauh-jauh dari adanya pemberian gratifikasi misalnya. Apakah ada pemberian gratifikasi kepada kepala daerah? Nah, itu tugas dari penyidik untuk memastikan itu. Tetapi selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, kita tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah kepada Pak Ridwan Kamil. Baik, Pak Zainur. Jadi secara dalam hal belanja iklan itu mungkin tidak terlibat secara langsung begitu. Namun pengaruh seorang kepala daerah dalam hal pengangkatan atau pemberhentian direksi di sebuah bank BUMD atau BUMD itu sangat besar pengaruhnya. Saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi menindaklanjuti pernyataan dari Mas Zainur juga tadi. Kalau Anda melihatnya seperti apa keterlibatan seorang Ridwan Kamil? Apabila seorang rumah digeledah, apakah kemungkinan untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau mungkin keterlibatan seorang yang rumahnya diperiksa sangat besar untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terlibat misalnya, Mas Yudi? Ya, tadi saya katakan bahwa ketika proses penyidikan awal, biasanya penyidik akan menggeledah orang-orang yang menjadi tersangka, rumah kediamannya, bukan hanya sekedar kantornya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di luar tersangka, rumah kediaman yang kita tahu merupakan wilayah privasi dari seseorang, kemudian dia digeledah, namun dia bukan tersangka, maka dia adalah saksi kunci. Maka dia mempunyai peran ya terkait dengan proses adanya dugaan korupsi dalam pengadaan iklan ini. Dan kalau kita bicara mengenai pengadaan iklan di BJB, itu kasus BJB sendiri kan KPK bukan pertama kali menangani ya. Sebelumnya sudah bertahun-tahun yang lalu pernah menangani juga di RUT juga gitu ya. Artinya tidak ada efek jerah di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menduga bahwa belanja iklan ini hanyalah sebagai modus ya untuk mengeluarkan uang yang sangat banyak ya dari BJB, entah untuk kepentingan apa. Sebab tadi benar seperti kata oleh Mas Zainur ya, sebenarnya kalaupun mau korupsi itu sebenarnya nggak banyak ya, 10-20% dari anggaran. Tapi ini sudah disampaikan oleh Ketua KPK, kerugian negaranya sampai ratusan triliun hanya untuk iklan. Ya, artinya saya melihat bahwa anggaran ini sebenarnya adalah layering aja, lapisan, ya, artinya sudah dikorup dari awal, tinggal bagaimana cara untuk mengeluarkan uang ini. Nah, sekarang tentu dengan teknik follow the money dan strategi pencucian uang akan mudah untuk didapatkan kemana saja mengalir. Karena saya curiga bahwa 5 orang tersangka ini tentu kalaupun mereka mengambil uang sebagai hasil yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi, itu tidak banyak ya kan. Ini kan ratusan miliar loh. Ya, artinya kalau kita melihat harta kekayaan para dirut dan direksi BJB pun sebenarnya ya wajar-wajar aja sebagai seorang profesional ya, sebagai seorang bankir. Namun tentu ya kita bisa melihat ya, karena kerugian negara ratusan miliar ini kan tentu sudah dihitung ya secara real cost ya. Misalnya sebenarnya berapa sih biaya iklan yang dilakukan ya, kemana saja. Kalau misalnya kita bicara ratusan miliar kan, bicara BJB kan saya sendiri sudah lama tidak melihat ada iklan BJB gitu ya. Ini ratusan miliar itu kan bukan jumlah yang sedikit, ini kan sangat banyak ya. Pasti semua stasiun TV, misalnya radio ya, media cetak, online ada pasti ya. Namun sekali lagi ya, saya duga bahwa ini hanya ada layering. Nah, sekarang siapakah penikmat dari uang ini? Yang bisa jadi uang ini tidak dinikmati secara langsung ya, tetapi untuk suatu kebutuhan. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti. Namun sekali lagi saya sangat prihatin terjadinya korupsi di perbankan ini, di BJB, apalagi ini BUMD daerah ya, karena ini tentu akan menambah menurunnya kepercayaan publik kepada bank. Jadi sekali lagi Mas, bahwa saya duga
tersangkanya nggak sampai 5 orang ini, maka tadi di awal saya katakan penyidik KPK harus mengembangkan perkara ini ke siapapun, mau ke atas, mau ke samping, mau ke bawah. Kenapa? Karena supaya adil gitu. Kalau tidak, jangan sampai hanya 5 orang ini yang menjadi tersangka, kita ternyata tidak mendapatkan aset recovery dari kerugian keuangan negara semiliar tersebut. Ternyata begitu telisik 5 orang ini ternyata ya hanya menikmati ya uang hanya sedikit dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan negara. Sementara kita tahu uang pengganti ya dasarnya apa yang mereka peroleh. Jadi buat apa kita menemukan ada ratusan miliar tapi ternyata mereka hanya menerima 2 miliar 3 miliar, karena kan kerugian keuangan negara bukan hanya sekedar bombastis tetapi juga real, bagaimana kita bisa mengembalikan kerugian, memulihkan kembali kerugian keuangan negara yang dikorupsi oleh para tersangka. Seperti itu, Mas. Ya, menarik tadi soal modus belanja iklan begitu, ratusan miliar nampaknya kurang masuk akal saja begitu ya untuk dana iklan BJB. Saya ingin meminta tanggapan Anda, respon Mas Zainur. Apakah Anda sempat menganalisis hal ini juga? Apakah korupsi ini benar-benar hanya modus untuk mengeluarkan uang banyak begitu hanya melalui proyek iklan bank ini? Itu merupakan salah satu kemungkinan ya Bang Said ya. Mengapa? Karena memang angka belanja iklannya fantastis. Problem utamanya sebenarnya kalau saya lihat tadi itu yang saya jelaskan. Di dalam pemilihan vendornya ya itu seperti berniat untuk menghindari tender dengan cara dipecah-pecah gitu ya. Di bawah 200 juta, kemudian di bawah 1 miliar gitu ya. Sehingga mereka menghindari tender. Yang kedua adalah ini perusahaan-perusahaan ini sebagai agency advertising di dalam membelanjakan kepada media itu ngambil untungnya sama sekali tidak wajar gitu ya. Ribuan persen, ribuan per mil. Yang kedua ada juga yang hanya sekadar pinjam bendera. Ya, itu kemudian dialihkan kepada perusahaan lain yang perusahaan lain kemudian membelanjakannya kepada media lain. Nah, kepada media. Nah, salah satu media itu ternyata adalah media abal-abal ditemukan oleh auditor. Nah, kalau kita lihat sekuensnya betapa dari awal sampai bahkan auditnya ini juga dipertanyakan. Artinya memang ini saya lihat memang ada kemungkinan ya belanja iklan ini menjadi salah satu yang disasar untuk digarong gitu ya. Kenapa? Karena nilainya fantastis dan kerugiannya fantastis. Beda kalau misalnya korupsi terjadi karena ada pejabat misalnya khilaf gitu ya. Khilaf misalnya mengambil uang dari kas. Itu khilaf. Tapi kalau ini seakan-akan dari awal itu sudah direncanakan dengan memilih vendor-vendor yang dari awal tidak menggunakan metode tender. Vendornya juga ada yang kemudian membelanjakannya kepada media abal-abal, tidak terdaftar di Dewan Pers, kemudian bahkan ada yang medianya sekarang sudah tidak ada ya, kemudian tidak menunjukkan reputasi. Nah, itu kan memang berarti sudah timbul tuh niat jahat sejak awal. Nah, sehingga saya katakan tadi semua kemungkinan terbuka di atas meja, termasuk saya katakan publik jangan lupakan 2024 adalah tahun politik gitu ya. Bukan untuk berpikir secara konspiratif, tetapi untuk mengawasi kinerja dari aparat penegak hukum agar ini tidak dibuat deal-deal politik, agar ini bisa diungkap secara utuh, secara lengkap, agar ini sekali lagi saya setuju dengan Mas Yudi, agar bisa optimal di dalam aset recovery, mengembalikan kerugian keuangan negara. BUMD adalah keuangan daerah yang dipisahkan. Kalau BUMD itu rugi karena dicuri, itu adalah kerugian keuangan negara gitu ya, sehingga gitu ya harus menggunakan pendekatan TPPU. Semua yang ikut bermain dalam korupsi ini, semua yang ikut menikmati, menerima aliran dana dalam korupsi ini, termasuk mereka yang berusaha menutup-nutupi jejak dari kejahatan, harus diproses secara pidana. Ini kesempatan bagi KPK untuk bersinar. Sebelumnya publik selalu membanding-bandingkan antara kinerja KPK yang banyak tangani kasus-kasus kecil dan menengah dengan kejaksaan yang sudah berhasil tangani kasus-kasus besar. Ini lumayan besar nih. Ini kesempatan bagi KPK untuk tunjukkan kinerjanya kepada publik, Bang Said. Baik, Mas Zainur, singkat saja, lalu menurut Anda kenapa kemudian KPK sampai dengan saat ini belum merilis 5 nama tersangka? Apakah seperti yang dikatakan Mas Yudi tadi bahwa ini hanya persoalan teknis saja, ataukah ada semacam tarik ulur atau misalnya diskusi yang alot antar para penyidik, atau mungkin ada intervensi? Seperti apa menurut Anda yang Anda analisis?
Ya, saya sih melihat ini bagian dari strategi penyidikan ya, bukan untuk 5 orang itu, tetapi untuk calon-calon tersangka lain. Kalau 5 itu udah clear itu, sudah ada di dalam sprindiknya dan tidak akan berubah dari sprindik itu gitu ya. Saya duga 3 swasta dan 2 dari internal BJB. Pertanyaan kita, selanjutnya siapa nih? Apa iya mereka saja yang menikmati? Enggak. Masih banyak ya pelaku-pelaku lain yang belum diproses, yang ikut menikmati. Itu yang harus ditindaklanjuti oleh KPK, Bang Said. Baik, terakhir ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau misalnya ini kita berasumsi saja, kalau misalnya memang kecurigaan kita tadi bahwa menuju ke kebutuhan politik begitu ya, karena ada modus pemanfaatan dana yang begitu besar, apakah penyidikan ini akan mengalami kendala ke depannya kalau memang ini bersentuhan dengan kepentingan politik? Ya, justru menurut saya sepakat dengan Mas Jainur. Ini momentum yang bagus bahwa KPK tidak tebang pilih, mau dia oposisi maupun koalisi. Kemarin kan kita ramai kasus Hasto ya, dikira KPK hanya oposisi saja. Tapi kan ini kan Ridwan Kamil kan dia adalah bagian dari koalisi ya, walaupun kalah kemarin di Pilgub gitu ya. Namun bisa dibaca bahwa KPK harus serius ya, termasuk aliran dana. Saya pikir KPK harus kerjasama dengan PPATK ya, untuk kemudian PPATK mengeluarkan laporan hasil analisis ya terhadap perkara ini, kemana saja uang itu mengalir. Saya pikir saat ini ya, prediksi saya KPK sedang melaksanakan teknik investigasi makan bubur ya. Jadi 5 orang itu sebenarnya hanya pinggiran ya, sebelum nanti tengahnya. Sebab tadi saya katakan 5 orang ini ya, saya duga mereka tidak memakan uang sebanyak ratusan miliar tersebut, ada yang lebih gitu ya. Termasuk kalau tadi misalnya benar ada kealiran dana ke politik ya, nggak masalah. Kalau memang ada buktinya panggil saja ya, siapa saja orang-orang. Kalau misalnya dia bendahara, kalau misalnya dia memang fundraising gitu ya, kalau ternyata dia ada terkait dengan kontelasi dan sebagainya, panggil saja gitu ya. Tentu ini akan sangat terbuka dan transparan, karena kalau tidak nanti KPK lah yang akan rugi, karena selalu dikatakan tebang pilih, seperti pisau tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman saya di penyidik KPK tentu tidak akan gentar ya, kemanapun aliran uang ini pasti akan ditelusuri ya, baik itu melalui rekening mutasi ya, maupun secara tunai dari orang per orang dan lain sebagainya. Jadi bagi saya kasus ini jangan sampai hanya berhenti di 5 orang ini, kemanapun sekali lagi harus ya ditelusuri dan investigasi, karena yang paling penting bagi penyidik KPK bukan sekedar hanya keberanian, tetapi juga bagaimana mengumpulkan alat bukti supaya yakin bahwa kasus ini akan terungkap tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi atau adanya ramai di masyarakat kan nanti akan diselamatkan lah enggak dan lain sebagainya. Saya pikir itu enggak ada lah dalam kamus KPK. Itu harapan kita bersama Mas Yudi ya, agar penyidik KPK objektif begitu ya, tidak tebang pilih, terbebas dari intervensi politik manapun. Terima kasih atas informasi. Kita akan tunggu nanti pengumuman yang akan diumumkan pada hari Kamis atau hari Jumat pekan ini, informasinya dari KPK. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rohman, serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore, salam sehat Bapak-Bapak. Selamat sore. Pemirsa Komisi Pemberantasan